Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas 644C04, akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Karakteristik Kawasan Industri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Uswatun Hasanah. Dipersilahkan. Iya, terima kasih. Selanjutnya pembahasan. Dalam pelaksanaannya, karakteristik industri dapat berupa kompleks industri, attached industri, lahan peruntukan industri, kawasan berikat, permukiman industri kecil, sentra industri kecil, dan sarana industri kecil. Adapun pengertian masing-masing bentuk lokasi industri tersebut sesuai dengan hasil rapat kerja Departemen Perindustrian tahun 1997 sampai 1998 adalah sebagai berikut. 1. Kompleks industri. 2. Etens industri. 3. Lahan peruntukan. 4. Kawasan berikat. 5. Permukiman industri. 6. Sastra industri kecil. 7. Sastra industri sarana usaha industri kecil. Dalam industri yang mulai memasuki fase matang, pertumbuhan permintaan yang tersisa berasal dari ekspansi populasi atau dengan membawa pelanggan baru ke pasar. Permintaan biasanya juga didominasi oleh permintaan pengganti, bukan permintaan baru. Ketika pertumbuhan melambat ketika memasuki fase matang, perusahaan tidak bisa lagi mempertahankan tingkat pertumbuhan historis hanya dengan mempertahankan pangsa pasar mereka saat ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Neville. Oke, saya akan membacakan apa saja konsep yang harus dipertimbangkan dalam menentukan kawasan industri. Beberapa konsep yang harus dipertimbangkan dalam menentukan kawasan industri menurut UNCRD tahun 1993, yaitu yang pertama, lokasi pada daerah kota adalah suatu tempat yang telah memiliki fasilitas-fasilitas jawatan dan pelayanan yang mencakupi atau pada daerah pinggiran kota yang belum memiliki fasilitas dan pelayanan. Yang kedua, sasaran yang juga menjadi pertimbangan adalah apakah kawasan ini merespon dari permintaan-permintaan di daerah-daerah yang sudah berkembang pesat atau menciptakan permintaan di daerah-daerah yang kurang berkembang. Yang ketiga, demikian juga dengan jenis-jenis industri yang berskala besar atau kecil, jenis polusi yang dihasilkan, jenis bangunan prasarana, serta unsur-unsur lain yang menunjang kawasan tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Lulu Dekaris. Iya, makasih. Apa saja yang mana? Yang sarana ya? Siapa yang membuat tujuan utama dalam perencanaan dan pembangunan industrial? STT. Menurut Soesilo, di dalam tahun 2000, tujuan utama dalam perencanaan dan pembangunan industrial STT di Indonesia adalah modernisasi dan ekspansi industri. Hal ini dilakukan dengan pengelompokan industri-industri ke dalam kawasan industri. Industrial STT didukung dengan promosi teknologi manajemen dari marketing, sehingga secara keseluruhan efektif pada biaya-biaya yang rasional yang tidak memungkinkan untuk industri yang terbesar di seluruh kota atau di distrik. Pada prinsipnya, industri STT dibangun dengan
tujuan-tujuan. 1. Menyediakan kawasan industri yang mempermudah para investor untuk mendapatkan tanah yang tersedia untuk membangun pabrik. 2. Penyediaan infrastruktur fisik yang memadai seperti jalan-jalan raya, air, telekomunikasi, listrik, dan juga fasilitas sampah dan pembangunan dan beberapa fasilitas jasa lainnya. 3. Pemanfaatan yang optimum dan harmonis dari tanah, pengurangan sejauh mungkin dampak-dampak negatif yang mungkin berasal dari plot industri, memulai perencanaan langsung dan pengawasan lingkungan. Selanjutnya, tujuan pengembangan kawasan industri perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam tingkat agresi atau sentra, tingkat 2 atau kabupaten yang mengarah kepada 1. Memanfaatkan kondisi sosial atau infrastruktural dan sumber daya alam dalam wilayah tertentu. 2. Memperbesar peluang partisipasi masyarakat setempat dalam proses perkembangan industri melalui hadirnya kawasan industri. 3. Meningkatkan optimasi tata ruang wilayah. Terima kasih, Lulu. Selanjutnya akan saya bacakan. Di mana wilayah yang potensial sebagai lingkungan prospektif bagi lokasi pembangunan. Pada tingkat lebih lanjut, tujuan pengembangan diterjemahkan ke dalam atau penerapan besaran kegiatan industri yang secara bertahap harus diwadahi oleh tipe-tipe kawasan industri yang paling sesuai. Menjadi 2, yaitu yang pertama, pengadaan kawasan industri sebesar kebutuhan atau potensi sesuatu satuan wilayah tertentu, atau zona atau satuan aglomerasi tertentu pada kurun waktu tertentu. Yang kedua, pengembangan tipe kawasan industri sesuai besaran kebutuhan, perkembangan, atau kemampuan pertahapan pembangunan. Pada tingkat daerah atau regional, dimensi ruang spesial menjadi lebih menonjol dalam setiap perhitungan usaha pembangunan. Faktor lokasi dan jarak antara kegiatan-kegiatan ekonomis dan industrial memegang peran lebih penting dalam menghasilkan penempatan wilayah yang dapat diukur melalui berbagai tolak ukur perkembangan. Pembangunan industri di seluruh daerah didasarkan pada pendekatan ekonomi. Karena beberapa daerah ditargetkan sebagai inti regional pembangunan industri atau yang disebut wilayah pusat pertumbuhan industri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Uswatun Hasanah. Ya, selanjutnya kapan kawasan industri akan dibagi menjadi zona industri dan area industri? Dalam kawasan industri, zona industri dan area industri terbagi menjadi 3, yaitu unsur utama kegiatan produksi, yaitu 1. Modal atau investasi, yang kedua tenaga kerja atau wira swasta, yang ketiga pengusaha atau wira swasta. Di bidang investasi, kegiatannya dapat mengubah struktur ekonomi daerah menjadi lebih industrial dan produktif. Berdasarkan batasan di atas, ada beberapa hal yang dapat dimanfaatkan dari kawasan industri, yaitu 1. Berkaitan dengan besarnya dan besaran dan lokasi kawasan industri, bisa menghasilkan dampak tertentu bagi wilayah sekitarnya, yang bila diinginkan bisa diarahkan. Yang kedua, bisa menjadi bidang usaha pengadaan dan pemasaran lahan industri menurut kaidah-kaidah ekonomi pertanahan kota.
Yang ketiga, bisa menjadi sarana kemudahan usaha yang secara nyata dapat diberikan berbagai bentuk insentif atau subsidi. Dalam hal pembangunan industri, khususnya pengembangan kawasan industri, di mana keterkaitan pada suatu lokasi agak terbatas. Maka permasalahan pokoknya adalah lokasi mana atau penempatan pengembangan gugusan mana yang menjanjikan pemanfaatan regional terbaik. Sarana dari strategi ini adalah 1. Menciptakan tata ruang kegiatan pengembangan yang seimbang terutama untuk menjangkau wilayah-wilayah potensial baru. Yang kedua, pada waktu yang sama membuka peluang partisipasi masyarakat setempat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nevia. Baik, saya akan menjelaskan kapan klarifikasi kawasan industri itu ada. Faktor yang digunakan dalam Nielsen dalam P4N-GM tahun 1984 sebagai dasar klarifikasi kawasan industri adalah kaitan dengan kota sebagai pusat pelayanan dan pemukiman, adanya masalah tenaga kerja dan urbanisasi. Maka penggunaan sumber daya setempat sebagai bahan mentah industri yang akan dikembangkan, agar pelayanan transportasi bagi industri yang akan dikembangkan dalam kawasan industri, baik transport, bahan mentah industri, produksi industri maupun transport pekerja. Keterkaitan kawasan dengan industri antara yang ada di wilayah yang bersangkutan dan keterkaitan antara sesama dari industri dalam kawasan industri yang sama. Maka adanya kemungkinan pemasaran produksi industri dalam kawasan industri yang akan dikembangkan dalam faktor lingkungan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Lulu Dekaris. Dipersilakan. Ya, makasih. Bagaimana tujuan pengembangan industri dalam kerangka wilayah nasional? Tujuan pengembangan industri dalam rangka wilayah nasional dapat dirumuskan sebagai 1. Memanfaatkan pusat-pusat pertumbuhan yang telah dikembang dan mengawasi atau mengeraksa berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan baru dengan pertimbangan. 2. Pemerantan kegiatan-kegiatan pembangunan berupa kegiatan industri serta dengan perhitungan terkaitan perkembangan wilayah lebih luas yang dengan demikian pada gilirannya dapat. 3. Mendorong terwujudnya kesatuan atau wilayah ekonomi nasional. Selanjutnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.